Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok I akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Rencana Kegiatan Operasional pada Perusahaan Kunci Distro. Adapun kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota. Pertama, saya sendiri atas nama Taufan Alam dengan NIM 2032155. Yang kedua ada Cecilia Krecika Saliman dengan NIM 2032071. Yang ketiga ada Ridwan Arif Adiatama dengan NIM 2032221. Kemudian ada Pinawati dengan NIM 2032139. Selanjutnya ada Arizal Istifaf dengan NIM 2032215. Adapun pokok pembahasan yang akan kami presentasikan kali ini terdiri dari 8 subbab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada rangkuman eksekutif, yang ketiga ada aspek organisasi, yang keempat ada aspek analisis industri, yang kelima ada aspek pemasaran, yang keenam ada aspek operasional dan produksi, yang ketujuh ada aspek perencanaan keuangan, yang kedelapan ada aspek rencana aksi. Poin pertama adalah gambaran perusahaan kami yang terdiri dari nama dan alamat perusahaan. Adapun nama perusahaan kami yaitu Kunci Distro yang beralamat di Jalan Karanglo, Kelurahan Desa Purubayan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta. Nomor telepon tertera di layar Anda 085 237 124 324. Begitupun dengan email kami tertera di layar Anda kuncidistro@gmail.com, serta telah kami lampirkan logo perusahaan kami di layar Anda. Berikut ada informasi bisnis. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan yang menjual berbagai aneka pakaian serta fashion yang up to date, made Indonesia dan cocok dengan selera masyarakat, khususnya untuk kaum remaja. Sebelum kami menjalankan usaha yang kami rencanakan ini, maka kami harus mempunyai modal usaha. Untuk merencanakan pemasaran, perusahaan kami akan mempromosikan dan mendistribusikan produk kami melalui pasar tradisional maupun pasar modern yang mudah terjangkau oleh konsumen. Adapun maksud dan tujuan dari pendirian perusahaan ini yaitu: pertama, berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Yang kedua, menyediakan kebutuhan fashion bagi masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan rasa nasionalisme. Yang keempat, mengurangi tingkat pengangguran. Dan tentunya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya ada daftar gambar. Berikut adalah produk-produk yang akan kami jual pada perusahaan kami, yaitu ada pakaian yang terdiri dari baju, topi, celana, tas, sepatu, hingga kaos kaki. Berikutnya ada latar belakang. Dengan semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha distro yang up to date dan mengerti akan kebutuhan masyarakat. Kawasan Kota Gede yang dekat dengan sekolah-sekolah dan kampus merupakan kawasan yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat yang mempunyai pola pikir yang sudah maju dan modern. Mereka seringkali mencari fashion atau kebutuhan yang ter-up to date, terutama untuk kalangan para pelajar, mahasiswa, dan mahasiswi. Daerah sekitar ini sangat tepat untuk membuka usaha distro, karena hingga saat ini sangat sedikit sekali terdapat tempat yang memberi pelayanan kebutuhan fashion di daerah tersebut. Oleh karena itu, Kunci Distro kami dirikan untuk mempelopori kecintaan generasi muda dalam bidang fashion yang up to date tanpa melupakan corak dan ciri khas budaya Indonesia. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan kami. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal fashion yang up to date untuk memberikan warna dan gaya dalam kehidupan yang sekaligus diharapkan dapat menimbulkan rasa nasionalisme. Berikut juga kami lampirkan misi dari perusahaan kami, yaitu
akan memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada lokasi. Lokasi yang dipilih merupakan tempat yang cukup strategis, yaitu di daerah Kota Gede, tepatnya di Jalan Karanglo nomor 20 Kota Yogyakarta, karena berada tidak jauh dari tempat wisata, kampus, dan sekolah-sekolah. Lokasi ini juga mudah terlihat dan berada di jalan utama yang merupakan jalan lalu lalang masyarakat sekitar, sehingga dapat dengan mudah dicari dan ditemui oleh masyarakat. Selanjutnya, ada ruangan atau tempat yang dibutuhkan. Ruangan atau tempat yang dibutuhkan pada awal membuka usaha distro ini tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit, yakni satu ruangan dengan ukuran 10 x 8 meter. Kemudian ada waktu operasional. Waktu operasional atau waktu untuk melakukan pelayanan usaha distro ini dibuka dengan 2 sesi waktu. Sesi pertama antara jam 9 pagi sampai jam 4 sore, kemudian sesi kedua dimulai antara jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam. Selanjutnya ada kesan customer style. Kesan yang akan kami bangun dalam melayani pelanggan adalah comfortable and high quality service, sehingga pelanggan merasa nyaman berada di tempat pelayanan kami dan membuat mereka selalu ingin kembali karena pelayanan yang memuaskan. Selanjutnya ada konsep promosi. Konsep promosi yang akan kami lakukan yaitu secara digital melalui media online di internet agar bisa dijangkau oleh masyarakat luas dengan cara melakukan transaksi ataupun bisnis online. Adapun media yang akan kami gunakan seperti Facebook, WhatsApp Business, TikTok, dan akan kami maksimalkan dengan membuat spanduk-spanduk yang dipasang di sekitar kawasan Kota Gede, Kota Yogyakarta, dan kami juga mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau dari pelanggan ke pelanggan, serta kami akan menyediakan berbagai brosur-brosur promosi. Selanjutnya ada target pelanggan. Target pelanggan distro ini adalah anak muda atau para remaja, baik pria maupun wanita yang sedang terpengaruh oleh fashion yang up to date. Mereka adalah pengguna baju-baju distro yang memiliki ciri khas tertentu. Selanjutnya ada struktur organisasi. Seperti yang tertera di layar Anda, struktur organisasi pada perusahaan Konzi Distro dimulai dari Ridwan Arif Hadiatama sebagai CEO, kemudian saya sendiri, Taufan Alam, di divisi Human Resources atau divisi Sumber Daya Manusia, kemudian ada Cecilia Grecika Saliman di divisi Finance atau Keuangan, kemudian Arizal Istifaf di divisi Operasional atau Operasi, kemudian ada Pinawati di divisi Marketing atau Pemasaran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materinya. Job deskripsi. Yang pertama, pemilik usaha bertugas untuk memantau jalannya usaha dan menerima laporan sebulan sekali dari hasil usaha, serta terus mengembangkan desain-desain baru untuk produk original distro. Yang kedua, penanggung jawab bertugas untuk bertanggung jawab mengenai kebijakan-kebijakan yang terjadi di distro dan bertanggung jawab untuk memantau cara kerja bawahannya dan melayani pelanggan. Yang ketiga, sekretaris bertugas untuk membuat surat-surat yang dibutuhkan oleh perusahaan, mencatat data, dan melakukan pemesanan kepada supplier atas perintah dari penanggung jawab. Yang keempat, administrasi bertugas untuk membuat laporan keuangan setiap bulannya. Yang kelima, bagian produksi bertugas untuk memproduksi serta turut membantu dalam mendesain produk-produk original distro. Yang keenam, kasir bertugas untuk melayani penjualan pada toko distro dan turut membantu dalam pelayanan. Yang ketujuh, karyawan bertugas membuka tutup distro, melayani pelanggan dengan menerapkan prinsip pelayanan prima, serta turut membantu dalam hal persediaan. Latar belakang tim manajemen. Latar belakang tim manajemen ini terdiri dari orang-orang terdekat yang dipercayai
dalam memajukan tempat pelayanan yang berhubungan dengan usaha distro. Selain itu, dituntut profesionalisme dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Analisis kompetensi SDM. Tim kami memiliki SDM yang mampu menjalankan bisnis ini karena kami memiliki jaringan atau link kepada vendor serta pengalaman berwirausaha sebelumnya yang pernah kami lakukan. Tim kami memiliki SDM yang mampu menjalankan bisnis secara e-commerce atau melalui internet marketing. Yang berikutnya, analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan SDM. Kami akan merekrut karyawan baru karena SDM yang sekarang ini masih rangkap jabatan. Kami akan mentraining karyawan baru untuk ditempatkan pada cabang baru nantinya. Kami akan saling berbagi ilmu dan saling membantu untuk menerapkan sistem penjualan melalui internet marketing dan memantapkan strategi pemasaran ini. Rencana pengembangan usaha. Setelah mengalami balik modal, dalam menjalankan bisnis modal ini, kami akan tetap meningkatkan volume penjualan sehingga diharapkan kami dapat membuka cabang baru di beberapa daerah. Status kepemilikan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Adapun status kepemilikan Quenzi Distro yaitu persekutuan di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama oleh pemilik modal. Perspektif masa depan usaha. Dengan terciptanya tempat usaha yang bergerak di bidang perdagangan, khususnya dalam hal ini fashion dengan lokasi strategis, maka kami yakin usaha ini akan makin maju. Karena kebutuhan dan permintaan akan fashion di kalangan masyarakat, terutama di sekitar kawasan kota gede, pada saat ini masih sangatlah besar. Analisis persaingan. Berdasarkan pemantauan dan hasil survei yang ada, bahwa di sekitar lokasi tempat yang kami didirikan, usaha distro ini belum ada satupun toko distro. Oleh karena itu, peluang pasar usaha yang akan kami rintis ini sangat luas. Yang berikutnya, segmentasi pasar. Quenzi Distro membidik pasar kelas menengah ke bawah dengan pemberian harga yang terjangkau. Pada prinsipnya kami akan membuka usaha ini dengan suasana kekeluargaan dan pelayanan yang baik, sehingga membuat masyarakat merasa puas dengan pelayanan kami dan senantiasa kembali ke tempat kami. Karena segmen usaha pasar distro ini cenderung kemasyarakatan sehingga hal ini dapat memicu persaingan usaha distro lainnya. Yang berikutnya, evaluasi analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Bertanggung jawab, disiplin kerja, kreatif, inovatif, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan terbaik, menjual produk yang berkualitas dan memiliki keunggulan. Yang kedua, kelemahan. Yang pertama, persaingan pasar dengan perusahaan yang berskala lebih besar, dan yang kedua, berubahnya kondisi perekonomian. Yang ketiga, peluang. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk, kami yakin kami dapat bersaing, walaupun harus bersaing dengan perusahaan berskala nasional yang akan muncul di kemudian hari. Saat ini, dengan belum adanya perusahaan dengan bidang usaha sejenis di kawasan kota gede yang menjual bermacam-macam model pakaian beserta aksesorisnya, membuat kami yakin bahwa kedepannya perusahaan kami akan maju. Yang keempat, ancaman. Yang pertama, adanya manajemen pengelolaan yang kurang jujur. Yang kedua, terdapat cacat pada barang yang dibeli maupun diproduksi. Yang ketiga, barang yang tidak laku. Yang keempat, berkurangnya pelanggan atau pengunjung. Dan yang terakhir, munculnya perusahaan-perusahaan baru yang sejenis yang berusaha menyaingi perusahaan kami dengan style-style terbaru. Dan yang kelima, antisipasi resiko usaha. Yang pertama, kami akan membuat buku besar, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, kartu persediaan, dan kita akan merancang sistem akuntansi yang baik dan membuat nota pembelian.
Yang kedua, selalu memberikan dan menyediakan produk yang terbaru dan tentunya sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat, serta selalu memberikan pelayanan yang baik. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menyampaikan atau melanjutkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu di sini ada gambaran umum pasar, di mana jenis produk yang dipasarkan adalah original pakaian milik Quenji Distro, beberapa pakaian dengan merek lain, dan aksesoris yang berkualitas dengan harga kompetitif. Wilayah pemesan mencakupi daerah Kota Gede, Yogyakarta untuk sistem penjualan langsung atau direct marketing, dan seluruh wilayah Indonesia untuk sistem perdagangan elektronik atau internet marketing. Yang menjadi segmen dari usaha penjualan pakaian dan aksesoris ini adalah kalangan remaja, khususnya pelajar atau mahasiswa, baik pria ataupun wanita. Untuk selanjutnya ada penetapan harga. Harga yang akan dikenakan adalah harga yang diperkirakan akan terjangkau oleh masyarakat sekitar. Setelah memperhitungkan dengan cukup matang, akhirnya kami menetapkan harga awal. Berikut adalah tabel produk yang ditawarkan. Adapun untuk selanjutnya, harga yang disesuaikan dengan perkembangan yang akan datang. Untuk selanjutnya di sini kami mempunyai jenis produk. Yang pertama itu kaos. Untuk ukurannya standar dan lebih dari XL. Untuk harganya 85.000 sampai 135.000 untuk yang standar. Sedangkan untuk yang XL ke atas 125.000 sampai 185.000. Untuk yang kedua, jenis produknya adalah kemeja. Ukurannya standar dan lebih dari XL. Untuk harganya 95.000 sampai 155.000 untuk yang standar. Sedangkan untuk yang XL ke atas harganya 135.000 sampai 185.000. Yang ketiga itu ada jaket. Untuk ukurannya standar dan lebih dari XL. Untuk harganya 175.000 sampai 220.000 untuk ukuran standar. Untuk ukuran XL ke atas untuk harganya 225.000. Untuk jenis produk yang keempat ada jeans. Untuk ukurannya standar dan XL ke atas. Untuk harga standar 145.000, sedangkan untuk XL ke atas mulai dari 70.000 sampai 135.000. Untuk produk yang berikutnya ada rok. Untuk ukurannya standar dengan harga 55.000 sampai 125.000. Untuk produk yang berikutnya ada tas. Untuk ukurannya standar dan harganya 45.000 sampai 160.000. Untuk yang jenis produk terakhir itu ada aksesoris. Untuk kisaran harganya 25.000 sampai 125.000. Untuk materi yang berikutnya di sini ada pelaksanaan distribusi. Distribusi yang akan dilakukan perusahaan kami yaitu distribusi intensif. Diusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mendekati konsumen, sehingga lebih mudah dalam penjualan dan penghasilan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Untuk materi berikutnya ada strategi penjualan. Jalur penjualan dengan adanya produk yang kami tawarkan di atas, sehingga adanya 3 sistem yang kami terapkan, yaitu yang pertama direct selling. Kami akan melakukan penjualan langsung pada toko, kios, lapak dengan sistem pembagian waktu jaga yang dimulai dari pukul 9 pagi sampai 4 sore. Yang kedua ada internet marketing. Kami akan menjual produk kami melalui media internet dan sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis dengan akun khusus milik perusahaan kami, sehingga konsumen kami bisa cek harga, cek modal, atau melihat gambar atau keterangan produk, cek persediaan, cek ukuran, dan dapat melakukan pembayaran secara COD dan sistem transfer bank, OVO, atau Dana. Untuk materi yang selanjutnya lagi ada strategi promosi, di mana strategi yang akan kami jalankan pada perusahaan
ini antara lain yaitu membuat pamflet-pamflet berisi produk-produk baru yang akan ditempel di tiap bulannya, melakukan iklan-iklan di dunia internet melalui situs jaringan sosial maupun forum, membuat katalog-katalog mengenai fashion yang sedang up to date di distro, memberikan potongan diskon sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada QNJ distro. Materi selanjutnya lagi ada produk. Adapun kualitas produk atau mutu produk yang hasil memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, berkualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen. Yang kedua, bermacam-macam bentuk dan ukuran dengan style yang up to date. Yang ketiga, hasil sablon yang sangat rapi dan tidak mudah luntur walaupun beberapa kali dicuci. Yang keempat, untuk kegunaan produk yaitu sebagai kebutuhan sehari-hari dengan berbagai macam fungsi dan manfaat. Selain itu, produk yang kami pasarkan mempunyai beberapa keistimewaan di antara lainnya. Yang pertama, harga terjangkau oleh kemampuan konsumen. Yang kedua, produk milik QNJ distro meskipun terdapat merek-merek lain sebagai tambahan. Yang ketiga, kualitas produk terjamin dari bahan yang berkualitas. Yang keempat, sesuai dengan selera konsumen. Yang kelima, pada distro kami juga menyediakan untuk ukuran XL ke atas. Untuk materi yang selanjutnya lagi, ada sumber-sumber produk atau bahan. Untuk sumber-sumber bahan, baku atau suplai pakaian, kami mengambil supplier atau perusahaan yang sudah terjamin dan terbukti kualitas pakaiannya, dengan model dan corak yang menarik konsumen tentunya. Selain itu, bahan juga sangat diperhatikan kualitasnya, sehingga dengan begitu tidak merugikan berbagai pihak, baik dari pihak perusahaan maupun konsumen yang membelinya. Selanjutnya, kami di sini memaparkan bagian operasional distro kami agar kita dapat melihat bagaimana alur operasional di distro kami. Yang pertama adalah dari tangan supplier, yang kemudian masuk ke sekretaris dan penanggung jawab. Dari sekretaris ini akan langsung masuk ke bagian administrasi atau pencatatan. Sedangkan dari penanggung jawab bisa masuk ke pemilik terlebih dahulu untuk dinilai kualitasnya, ataupun bisa langsung masuk ke bagian produksi, yang mana dari bagian produksi ini akan masuk ke bagian penjualan, dan dari bagian penjualan ini bisa langsung ke customer ataupun ke reseller, yang mana reseller ini nanti akan mendistribusikannya lagi. Selanjutnya, sumber-sumber permodalan. Sebagai modal awal mula pendirian QNJ distro, yaitu dari pemilik distro sendiri dengan modal sebesar 100 juta rupiah, dan dibantu dengan penambahan modal dari penanggung jawab sebesar 100 juta rupiah, yang notabene-nya masih bagian dari pendiri perusahaan ini. Jadi modal yang terkumpul seluruhnya sebesar 200 juta rupiah. Sebagai investasinya, untuk itu didirikanlah perusahaan dalam bidang perdagangan ini. Nah, kemudian di bawahnya kami lampirkan tabel. Yang pertama ada sewa tempat usaha untuk bangunan dan perlengkapan sebesar harganya 5 juta rupiah. Kemudian untuk renovasinya sebesar 5 juta rupiah, dan untuk izin usahanya kira-kira membutuhkan modal sebesar 2 juta rupiah. Jadi total biayanya sekitar 12 juta rupiah. Kemudian di peralatan atau biaya variabel, yang pertama ada harga pakaian dengan jumlah 1 juta, display lemari gantung dengan total harga 6 juta, lemari display dengan total harga 2 juta, etalase 750.000, tempat gantungan 600.000. Jadi totalnya adalah 10.350.000. Kemudian kita masuk ke perencanaan laba rugi. Nah, yang pertama disajikan operasional umum atau biaya tetapnya. Nah, di sini ada listrik, gaji, iuran keamanan, iuran kebersihan, dan sewa bangunan, yang mana total semua itu 8.208.000. Jadi total operasional per bulan adalah operasional umum ditambah dengan operasional promosi yang menghasilkan total sebesar
Rp8.258.000, kemudian ditambah lagi dengan operasional defisit menjadi Rp8.565.000. Jadi perkiraan laba bersih bulan Januari adalah omset bulan Januari sebesar 18.122.500 dikurangi dengan total biaya per bulan sebesar Rp8.565.000 yang menghasilkan laba bersih sebesar Rp9.557.500. Perkiraan laba bersih selama 1 tahun dengan proyeksi terdapat kenaikan per bulan sebesar 10% hingga bulan ke-6 dan penjualan dengan presentasi tetap pada bulan-bulan berikutnya. Nah, ini bisa dilihat ya di tabel ini. Di sini sudah ada pembulatannya, yang mana total laba bersih selama 1 tahun kami akan mencapai Rp166.096.600 bila semua berjalan lancar tanpa terkendala. Rata-rata distro kami ini akan mampu menjual sekitar kurang lebih 315 juta per tahun, sehingga jika kami ambil keuntungan bersih per tahun adalah sekitar 165 juta per tahun, sehingga pada tahun kedua kami sudah bisa balik modal. Kemudian tahun ketiga, keempat, dan seterusnya kami tinggal mengumpulkan untung dan kemungkinan besar kami gunakan untuk ekspansi ke luar daerah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu berkaitan dengan perizinan. Untuk perizinan, di awal kami hanya sekedar akan memberikan informasi kepada warga masyarakat sekitar tentang akan dibangunnya distro kami di wilayah tersebut. Hal ini kami lakukan karena umumnya warga itu tertarik akan hal baru. Kemudian untuk legalitas sendiri, kami akan mengurusnya saat usaha kami sudah berjalan dan berkembang, sehingga nanti akan memudahkan kami untuk melakukan ekspansi atau dalam hal ini adalah melebarkan sayap. Selanjutnya untuk persiapan kantor dan gudang. Setahun sebelum kami mulai membuka distro kami sudah memikirkan persiapan yang meliputi masalah di mana kantor akan didirikan, kemudian seberapa luas gudang yang dibutuhkan, lahan parkir, dan luas kawasan display yang nanti akan memberikan kenyamanan kepada konsumen sehingga konsumen kami akan merasakan kepuasan yang ada. Untuk persiapan produksi, karena konsep kami adalah mengambil barang dari pemasok, maka pencarian pemasok kami lakukan jauh-jauh tahun sebelum kami mulai proses pembangunan. Hal ini kami lakukan agar kami benar-benar mendapatkan pemasok yang sesuai dan dapat memenuhi ekspektasi kami, baik dari segi kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas. Selanjutnya untuk pembuatan sampel. Pembuatan sampel kami lakukan bersamaan dengan pencarian pemasok dan perkenalan produk. Yang mana saat mencari pemasok, pastikan kita akan mengeluarkan modal untuk dapat menilai produk yang akan kami pakai. Selanjutnya produk tersebut kita jual melalui online dan offline, yang mana hal tersebut dilakukan untuk melihat daya tarik atau sebagai uji coba ketertarikan konsumen sekaligus untuk memperkenalkan produk kita. Jadi saat membangun sudah selesai dan mulai tahap produksi, nanti tinggal melaksanakan apa yang sudah kami rancang sejak awal. Kemudian untuk rekrutmen karyawan dan juga staffing. Untuk awal operasional kemungkinan besar kami tidak akan mengadakan rekrutmen karyawan. Hal ini karena kami sudah berlima, sehingga kami yakin bahwa kami sudah bisa menghandle distro tersebut. Beda ketika usaha kami sudah berkembang. Nantinya kami akan melakukan perekrutan karyawan saat pengembangan atau pelebaran sayap tersebut sedang dilakukan. Ini kami lakukan agar saat pengembangan selesai, operasional bisa langsung berjalan. Kami juga akan memberikan training di distro pertama kita dan akan membagi staf utama kita ke cabang-cabang yang ada. Untuk bagian pemasaran dan kemitraan, untuk pemasaran sendiri kami akan lebih fokus ke promosi online. Hal ini karena produk yang kami jual mengikuti tren yang sedang terjadi.
sehingga konsumen di sekitar distro belum tentu mengikuti atau bahkan tahu tren tersebut. Tetapi kami juga berusaha agar pembelian secara offline itu nanti bisa berjalan dan bahkan bisa bersaing dengan penjualan online. Agar hal ini terjadi, program yang kami lakukan adalah memajang outfit yang keren dan kekinian sebagai display distro kami. Untuk kemitraan, kemungkinan besar kami akan bekerjasama dengan teman-teman mahasiswa, yang mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa mahasiswa itu memiliki relasi yang luas. Dan yang jelas, pasar terbaik adalah pasar yang dekat dan dapat kita pahami. Kemudian yang berkaitan dengan penanggung-jawaban. Untuk penanggung-jawaban sendiri seperti yang sudah kami jelaskan dalam bab 3, yang mana di situ terdapat struktur organisasi dengan job desk masing-masing. Walaupun nanti pada prakteknya kita akan saling melengkapi satu sama lain, yang nantinya distro kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan bisa mencapai goal yang sudah kita rencanakan sejak awal. Tujuan SMART, kami menentukan tujuan SMART ini dengan yang pertama spesifik, kemudian measurable, kemudian attainable, dan selanjutnya relevan, dan yang terakhir adalah time based. Untuk spesifik sendiri, memaksimalkan laba dengan meminimalisasi biaya. Kemudian yang kedua, measurable, atau membuat laporan hasil penjualan mingguan untuk melihat apakah laba yang dihasilkan itu sudah maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu attainable, yaitu memastikan tujuan yang ditentukan dapat tercapai dalam jangka waktu 3 bulan. Selanjutnya, yang keempat adalah relevan. Selain untuk menghasilkan laba, tujuan yang lain kekayaan yang sudah kita punyai. Kemudian yang terakhir yaitu team based. Untuk team based sendiri, kami menghitung dengan waktu 3 bulanan dari grand opening untuk mencapai laba yang optimal. Ya, untuk rencana jadwal kegiatan yaitu akan kita mulai pada tanggal 1. Untuk rencana jadwal kegiatan kami akan rencanakan yaitu mulai tanggal 22 bulan Januari 2023, yaitu diskusi anggota yang akan kita laksanakan mulai dari jam 9 sampai selesai. Kemudian yang kedua, tanggal 30 Januari 2023 sampai nanti akhir tahun atau awal tahun 2024, yaitu yang pertama pencarian pemasok dan pembuatan sampel, kemudian memulai langkah awal. Kemudian selanjutnya adalah untuk tanggal 1 bulan Januari 2025 sampai 30 bulan April 2025, yaitu membangun kantor dan gudang distro. Untuk hal ini sesuai kebutuhan pemborong. Selanjutnya tanggal 1 bulan April 2025 sampai tanggal 4 April 2025, yaitu tentang pengurusan perizinan yang nanti akan kita laksanakan dari jam 7 sampai selesai. Kemudian selanjutnya tanggal 4 bulan April 2025, yaitu launching atau pembukaan distro yang akan kita laksanakan pada jam 9 sampai selesai. Kemudian selanjutnya untuk tanggal 10 kami akan melakukan rekrutmen atau dalam hal ini adalah seleksi karyawan yang nanti akan membantu kami dalam pelaksanaan perencanaan usaha kami. Kemudian yang paling penting adalah untuk setiap harinya kami akan melaksanakan evaluasi untuk pengurus. Itu untuk waktunya sendiri adalah
setelah jam operasional selesai. Selanjutnya untuk berkaitan dengan manajemen produktivitas diri akan kita bagi dalam 4 hal. Yang pertama penting dan mendesak, kemudian penting tidak mendesak, kemudian tidak penting dan disitu mendesak, dan yang terakhir adalah tidak penting dan disitu waktunya akan terbuang. Yang pertama untuk penting dan mendesak yaitu berkaitan dengan perizinan usaha, yaitu yang berupa pendaftaran ke HAKI. Yang kedua pertemuan bisnis, dan yang terakhir mengirimkan pesan barang kepada konsumen yang sudah memberikan pesanan kepada kita. Kemudian yang kedua untuk penting tidak mendesak, yaitu yang pertama traveling atau rekreasi, kemudian yang kedua adalah silaturahmi dengan teman dan keluarga. Kemudian yang ketiga tidak penting dan disitu sifatnya adalah mendadak, yaitu menjawab email atau pesan untuk urusan yang sekedar remeh-remeh. Kemudian yang kedua melakukan pertemuan yang kadang sifatnya rutinitas atau kumpul dengan teman. Kemudian yang terakhir tidak penting dan disitu dapat membuang-buang waktu, yaitu yang pertama mengobrol berjam-jam dengan teman-teman dan tidak memberikan goals tersendiri. Kemudian yang kedua adalah menonton program TV yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan ukuran kerja atau ukuran kinerja. Untuk ukuran kinerja sendiri kami bagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama untuk indikator operasional. Untuk ukuran kerja sendiri yaitu dapat dikatakan berhasil apabila pemasok dapat melakukan kontinuitas produk dan mengikuti request pesanan kami. Kemudian yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran jelas dapat dikatakan berhasil bila jumlah target pembelian dapat memberikan maksimal pada distro kami dan sesuai dengan rencana penjualan kami. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan keuangan. Untuk keuangan sendiri, pengelolaan dapat dikatakan berhasil bila neto yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendirikan cabang baru dalam kurun waktu kurang daripada 5 tahun. Kemudian yang terakhir untuk sumber daya manusia, kami dapat mengatakan bahwa SDM kami sesuai dengan ekspektasi bila kinerja karyawan sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan oleh perusahaan kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.